balas dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Oke, anak-anak semua, sebelum pelajaran hari ini dimulai, Bapak akan ngecek dulu untuk kehadiran anak-anak sendiri. Untuk pagi hari ini, bagaimana? Apakah ada anak-anak yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada. 2 orang ya? Ya. Bagaimana alasannya? Oke. Kalau misalnya temannya anak-anak sakit, 2 orang ya, kita doakan ya, biar teman anak-anak sendiri cepat sembuh ya, doakan bersama, nanti biar bisa berkumpul kembali di kelas ini belajar bersama dengan lagi ya. Saya dan Pak yang sudah hadir, Pak juga mau ngecek kehadiran anak-anak melalui aplikasi Google Form ya. Nanti silakan cek di grupnya untuk form absennya, silakan diisi di anak sendiri, silakan dicek sendiri ya. Karena Pak sudah pastikan tadi di Google Formnya. Untuk hari ini silakan ambil handphonenya, silakan dicek absennya. Sudah semua ya, Messi ya? Siap. Oke, anak-anak semua, sebelum kita ke pelajaran hari ini, Bapak pengen ngecek dulu ya kebersihan kelas anak-anak sendiri ya. Bagaimana kebersihan kelasnya, dan di kolong bangku anak-anak apakah masih ada sampah atau tidak, silakan dicek ya. Yang masih ada sampah silakan dibuang ya. Kalau masih ada sampah, kalau misalnya sudah bersih, terima kasih sekali ya untuk kebersihan kelasnya anak-anak sendiri. Nah, bersih ya. Jadi anak-anak sudah tiket pagi hari ini ya. Oke. Untuk meningkatkan semangat ya semangat anak-anak hari ini, Bapak akan putarkan lagu ya. Silakan nanti disimak ya. Anak-anak silakan berdiri semua. Mari kita nyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak tahu ini ya? Tahu ya? Tahu ya? Kan? Oke ya. Kita bertahan bela yang benar. Kita bertahan, hati kita diserang. Maju serentak, musik penyerang. Maju serentak, tentu kita bergerak, serentak menerkam jam. Tak gentar, menyerah, majulah, menang. Oke, anak semua, demikian untuk penyemangat hari ini ya. Silakan duduk kembali. Oke, untuk sebelum ke materi ya, untuk materi yang di bab 3 minggu lalu, siapa yang masih ingat materi kaitan dengan yang ada di bab 2? Masih ingat anak? Siapa yang bisa ngasih dulunya atau materi minggu lalu apa yang kita bahas? Berkaitan dengan apa yang di bab 2? Yang masih ingat materinya? Ada? Fungsi ya, bukan fungsi undang-undang dasar tahun 1945 itu yang minggu lalu ya, kita belajar minggu lalu. Sekarang kita bukan peraturan undang-undangan seperti itu anak. Nanti anak bisa secara hasil. Oke, untuk tesnya itu ada 10 soal untuk mengetes kemampuan anak-anak. Itu berkaitan dengan materi minggu lalu mengenai kedudukan dan fungsi undang-undang dasar tahun 1945 ya. Sudah semua ya? Sekarang sedikit ya. Sebelum ke
Penjelasan selanjutnya Pak akan paparkan dulu tujuan pembelajaran hari ini biar anak-anak paham mengenai tujuan pembelajaran hari ini, apa-apa saja yang harus anak-anak capai. Seperti itu ya. Apa tujuannya? Yang pertama tadi anak-anak mampu ya menjelaskan maknanya apa, perundang-undangan itu apa maknanya. Yang kedua apa? Anak-anak yang kedua apa? Mampu menguraikan dengan sama ya, dengan benar ya, diarti peraturan perundang-undangan. Yang nomor tiga, membuktikan ya, mampu membuktikan laporannya hasil telaah yang anak-anak nanti akan Bapak berikan anak-anak LKPD ya, untuk kelompok anak-anak, untuk kelompok anak-anak nanti mampu presentasikan ke depan kerjasama kelompoknya bagaimana. Tuh yang nomor 4 ya, anak-anak mampu mengembangkan nilai karakter ya, berpikir kritis ya. Kalau anak-anak berpikir kritis, kreatif juga ya, anak-anak diharapkan mampu kreatif ya. Kalau misalnya anak-anak disuruh kerja kelompoknya sendiri aja buat, artinya buat tugas itu berarti bukan kerja kelompok, namanya kerja sendiri ya. Kalau orang kerja kelompok kan biasanya kalau satu orang mempunyai pendapat, dibuat pendapatnya dicantumkan di sana. Tidak satu orang yang bekerja. Itu ya anak-anak ya, paham? Paham. Oke, Pak lanjutkan ya. Nah, kenapa harus ada hukum? Kira-kira apa anak-anak? Bagaimana? Kira-kira kenapa anak-anak? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kenapa harus ada hukum? Agar Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Silakan Dewi. bagi saya sendiri mungkin adanya hukum itu untuk menertibkan negara. Oke, yang pertama mungkin jawabannya Jamie ya. Tepuk tangan juga ya. Tepuk tangan. Untuk menertibkan bangsa dan negara, bisa ya. Siapa lagi yang bisa? Jawaban yang lain dari Jamie itu bisa Pak terima ya. Siapa bisa? Kenapa harus ada hukum? Anak-anak kan mengenal hukum itu seperti apa kan gitu anak-anak ya. Itu agar apa? Ya silakan. Untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, yang kedua untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, nomor 3 Untuk mengatur tingkah laku. untuk mengatur tingkah laku juga bisa ya. Itu tentang kenapa harus ada hukum ya. Kalau di sekolah biasanya apa yang anak-anak ketahui peraturan yang di sekolah? Kira-kira apa yang harus anak-anak taati? Ini yang paling penting juga ya. Bukan di luar aja ya, di sekolah juga perlu. Ada apanya? Penampilan juga bisa. Tata tertib ya, benar sekali ya, tata tertib. Kalau di sekolah itu anak-anak wajib ya mentaati tata tertib. Tata tertib di rumah kira-kira? Nah, contohnya apa? Tidak buang sampah sembarangan. Oke, bisa Pak Prima, tidak boleh membuang sampah sembarangan, benar kayak gitu. Nanti sendiri nanti buang sampah sembarangan. Mas ini kalau mantu, enggak kan? Tidak ya? Oke, Pak harapkan anak-anak di kelas 8D ini tidak ada yang seperti itu ya. Kemarin ada temuan, sampahnya banyak sekali anak-anak, tidak bangku tempat bangku, dilihat di foto banyak sekali sampah. Itu berarti kesadaran anak-anak untuk sampah itu kurang ya. Itu dari di lubuk hati anak-anak yang paling dalam juga itu perlu sangat diterapkan sekali. Mulai dari hal-hal kecil ya. Kalau misalnya sudah hal-hal kecil itu sudah diterapkan dengan baik, berarti anak-anak disiplinnya sudah mulai terjaga, sudah mulai ditingkatkan. Oke, itu tadi pola perilaku ilustrasi sedikit ya mengenai tentang nanti kelanjutannya biar anak-anak pahami apa itu hukum dan apa keberlanjutan hukum itu sendiri. Nanti kita bisa kan ya. Nah, ini gambarnya. Kenapa harus ada gambar ini? Nah, biasanya sih yang pertama itu yang melanggar di jalan itu ya anak ya, nggak pakai helm. Yang kedua, nah ini anak-anak sering dilihat ya, 17 Agustus dan sebagainya itu ada pengirim bendera atau paskibraka ya. Siapa yang ini ada yang bertugas sebagai pembawa acara atau pengirim bendera ada di sini? Tugas acara? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi tidak apa-apa anak-anak. Kalau misalnya ada, buka luar biasa ya. Jadinya anak-anak punya pengalaman. Yang kedua, yang ketiga, motor tanpa STNK dilarang masuk. Masuknya dari mana kira-kira? Anak-anak dari gambar ilustrasi ini kira-kira apa
ya anak ada di pikiran anak, ada di benak anak. Motor tanpa STNK sudah masuk. Oh, oke. Terima kasih. Siapa lagi bisa menjawab? Ya. Oh, Jimmy. Oke, terima kasih Jimmy. Oh ya, berarti dokternya artinya tidak disamsak ya, artinya tidak punya lisensi, sama kayak kita sendiri nggak punya SIM, lisensi nggak punya, nanti pasti kena tilang seperti itu. Anak-anak juga masih kelas 8 ya, belum punya SIM, tapi ada yang bandel ya, mengendarai sepeda motor ke sekolah diam-diam, tak ada sepeda motornya di rumah penduduk, kan gitu, benar nggak? Benar, benar ya, tapi kurangi ya, kurangi. Nah ini menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, peraturan undang-undangan itu adalah apa? Kaitan dengan norma di sini anak-anak. Kalau hukum itu pasti ada kaitannya dengan norma. Norma itu hukum terdasar ya, sebelum dilanjutkan ke hukum yang lebih tinggi lagi ya. Kalau misalnya norma yang harus ada taati di ruang masing-masing, di rumah, di sekolah dan sebagainya, itu dasarnya dulu. Saya anak-anak memahami. Kalau hukum itu pasti berkaitan dengan peraturan, terus sanksinya itu tegas sekali. Itu biasanya kalau hukumnya itu buat biasa. Kalau misalnya anak-anak merekam sesuatu, ya, merekam sesuatu, ada yang dia tersinggung, ya, itu nanti anak kena undang-undang IT namanya, juga peraturan peraturan ini ada tiga ya. Usia undang yang mengatur dan batasi kalau ini bisa aturannya misalnya kita dibatasi tapi sih gitu ya, bukan gitu ya anak ya, artinya pergerakan kita untuk yang hal-hal negatif itu dibatasi. Jadi yang kedua membuat ancaman atau sanksi bagi pelanggar. Nah ini pasti sekali sanksi, ada yang melanggar itu banyak sanksinya ya. Contoh-contohnya anak-anak pernah melanggar di sini, pernah peraturan undangan ini ada dua data peraturannya nanti bisa lunasi kan? Ya ini jelas sekali di depan anaknya. Oke, yang kedua peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Ini tapi ada di atas dia. Kalau misalnya yang lain mungkin disisihkan ke kalau lebih. Nanti bisa lain kan? Oke, tentang peraturan yang utama itu ada ketetapan MPR. Tahu MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu ya. Yang kedua ada undang-undang atau Perpu. Apa Perpu itu? Oke, peraturan PP, peraturan pemerintah. Nah, yang keempat ada PP. Lanjut, Perda provinsi, yang terakhir ada Perda kabupaten kota. Itu ada peraturan daerah, ada peraturan provinsi. Provinsi juga punya peraturan anak, bukan daerah aja, bukan daerah waktu kecil aja ya. Tapi di provinsi juga ada Perda dan ada Perda provinsi. Oke, lanjutkan, bisa? Bisa. Ada tujuan, bersama tujuan kepekaan kesesuaian dapat dilaksanakan apa gitu. Tapi bisa diatur sendiri ya. Ini gunakan ke kesegunaan, kejelasan rumusannya seperti apa keterbukaan. Ini harus terbuka, bukan terbuka yang lain ya. Ini berkaitan dengan materi. Kami ada 7 ya. Ada apa aja jelasan tuh tujuan. Yang kedua apa? Kelembagaan, kesesuaian, dapat dilaksanakan, kegunaan dan kesegunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Oke, itu ada. Dan kita bersih. Nah, ini materi muatan peraturan pasal 16 nih, pengayoman, usulan, permasalahan, peraturan, kemusyawaratan, bineka pengadukan, tahu kan bacaannya? Bineka pengadukan itu biasanya bertanya sampai di sini? Tidak. Ada ya. Oke, Pak akan bagikan RKPD-nya ya berkaitan dengan kelompok hari ini. Pak bentuk kelompoknya kelompok 1 sampai 6 ya. Silakan anak-anak berbaur cari kelompoknya. Pak akan bagikan RKPD. Silakan anak-anak bentuk kelompoknya. Terima kasih. Silakan.
Paham ya? Oke, terima kasih. Baik, Dewi sudah selesai. Proses. Ya, proses Pak. Silakan sampaikan berkaitan dengan materi wacana yang ada di depan. Silakan dibuka supaya membuka presentasinya. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Di pagi hari ini kita akan menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Tapi sebelum itu kita akan memberikan sedikit pengertian tentang hukum di masyarakat atau peraturan yang ada di masyarakat. Jadi di dalam masyarakat kita tentunya tidak terlepas dari yang namanya hukum. Dari hukum itu kita diatur oleh pimpinan tertentu dan juga jika tidak ada hukum mungkin saja tidak adanya keadilan di dalam masyarakat. Jadi untuk itu hukum sangat penting dan hukum juga bisa mengikat masyarakat. Oke, sudah itu untuk pemaparan mengenai tentang hukum wacananya. Jadi soal yang pertama itu berdasarkan uraian ya, uraian yang tadi atau yang disampaikan Jemi ya, uraian mengapa peraturan itu diperlukan dalam masyarakat, mengapa peraturan tersebut diperlukan di dalam masyarakat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa yang akan terjadi apabila di masyarakat tidak ada peraturan, ya, kira-kira apa? Nanti bisa nanti disampaikan jawaban pokok satu ya. Apa? Yang nomor 3, sebutkan peraturan perundang-undangan yang tidak ada atau yang ada di Indonesia ya, bukan tidak ada, tapi yang ada di Indonesia. Yang nomor 4, ambil salah satu ya, salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang biasanya yang diketahui anak-anak sendiri, kemudian dianalisis peraturan tersebut apakah sudah sesuai dengan asas-asas hukum yang ada ya, atau materi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau belum dilaksanakan sesuai dengan muatannya itu anak-anak ya. Oke, silakan disampaikan jawabannya. Untuk jawabannya nomor 1, silakan siapa yang mau menjawab? saya mau menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, silakan. Dari uraian di atas disebut peraturan digunakan untuk mengikat masyarakat secara umum. Jawabannya untuk mengikat masyarakat secara umum. Ya, untuk mengikat seluruh anggota masyarakat secara umum. Itu mungkin jawaban yang nomor 1. Oke, silakan yang nomor 2, silakan bisa jawab. Apa yang akan terjadi apabila di masyarakat tidak ada peraturan? Kalau tidak ada peraturan, maka suatu masyarakat akan terpecah belah, kacau balau, dan tidak ada keadilan. Oke, bisa Pak Prima ya untuk nomor 2, jawaban nomor 2. Silakan nomor 3. Perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu ada UUD 1945, PKPTR, Bisa didengarkan ya untuk jawaban ini. Mungkin ada yang berpendapat. peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Itu untuk jawabannya nomor 3. Saya Nomor nomor 4 kan? Nomor 4, ambillah salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang kamu ketahui. Analisislah peraturan tersebut apakah sudah sesuai dengan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan atau belum. Jadi jawaban saya nomor 4 itu ada 1945 saya anggap sudah sesuai dengan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan karena sudah memiliki kejelasan tujuan, yaitu untuk menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan juga memiliki kedudukan tertinggi
sebagai hukum tertinggi tertulis yang ada di Indonesia. Nah, itu jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman tentang jawaban saya dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan diberikan pendapat. Ya, Silakan yang memberikan pendapat kelompok. Mas pendapat untuk pertanyaan yang nomor 2. Mungkin apa yang akan terjadi apabila di masyarakat tidak ada peraturan? Jadi sudah dijawab oleh Gus bahwa kalau tidak ada peraturan di masyarakat itu akan menjadi kacau balau. Tapi saya sedikit menambahkan, kalau tidak ada peraturan mungkin akan masyarakat itu seenaknya ya melakukan aktivitasnya yang mungkin melanggar. Itu jawaban dari kelompok namanya Rizky. Itu jawabannya tadi ya. Kalau misalnya tidak peraturan, bisa jadi manusia atau kita sendiri melakukan kegiatan yang artinya melanggar hukum, itu seenaknya kita berbuat ya. Itu salah satunya. Bisa ya, tepuk tangan ya. Ada lagi ada tambahan atau masukan? Oke, mau tanya, Biden silakan. Wah ya, hukum itu ada di Masyarakat. Menurut saya untuk mengatur masyarakat supaya ya yang dibilang sama Rizky tadi juga jawabannya supaya tidak Bersikap seenaknya. bersikap seenaknya dan untuk menertibkan juga daerah juga masyarakat. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya atau masukan lagi? Tidak ada ya. Silakan kasih berikan refleksinya dan kesimpulan berkaitan dengan yang anak-anak bisa sampaikan tadi. Jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 4. Silakan siapa yang mau buka atau masih refleksi. Silakan Jimmy. Jadi menurut saya kesimpulan dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan tadi oleh teman-teman, jadi kesimpulannya itu pentingnya hukum ada di masyarakat. Jika tidak ada hukum mungkin ya seperti tadi akan berperilaku seenaknya, terus situasi akan kacau balau dan juga mungkin tidak akan adanya keadilan di antara masyarakat. Jadi ya sedikit dari pernyataan tadi dan juga sekalian saya menutup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Dan anak-anak yang lainnya sudah mampu ya menguraikan atau berargumentasi untuk presentasi kelas hari ini. Silakan untuk kelompok selanjutnya siapa yang mau maju, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok yang lainnya. Siapa yang mau maju? Sudah? Perwakilan silakan. KPD silakan. Bisa? Bisa. Oke, silakan maju. Kelompok 4 ya. Teman-teman, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang menyeberang. Ini ada video sedikit yang berkaitan dengan Polisi yang menyeberangkan jalan pada siswa. mungkin anak bisa simak di rumah.
ilustrasi tersebut ya, kelompoknya ini nanti mampu menguraikan atau memberikan sebuah argumen dan menghasilkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang tertuang di dalam aplikasi. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Anak pasti bisa menjawabnya langsung tanpa dilihat lagi norma apa yang terkandung atau tercantum dalam ilustrasi video tadi. Norma apa? Jawabannya oke, norma hukum dan norma kesusilaan itu dua bisa ditambahkan ya. Yang ketiga, ketika anak tersebut tidak diseberangkan jalan oleh petugas kepolisian, bagaimana apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Maka anak-anak tersebut akan meminta warga sekitar untuk menerangkan. Bisa kalau misalnya kepolisian tidak ada, mungkin ada petugas lain atau ada masyarakat yang lewat yang ingin membantu untuk menyeberangkan anak-anak tersebut. Mungkin itu ilustrasinya dapat dari kelompok 4 ya, kelompok 4. Yang nomor 4, apakah anak-anak mentaati ya peraturan jalan raya anak-anak biasanya menyeberang lewat zebra cross atau menyeberangnya sembarangan? Ilustrasinya ada yang seperti itu kira-kira anak nyebrang di jalan itu sembarangan tidak melalui apa? Zebra cross. Yang nomor 5, silakan buat kesimpulannya berkaitan dengan kegiatan video di atas. Apa kesimpulannya dan refleksinya silakan. Kesimpulan yang ada pada video tersebut adalah polisi yang sedang mengajar lalu lintas serta pengaturan anak sekolah yang sedang menyeberang jalan yang diawasi dan diimbangi oleh polisi. Oke, itu untuk kesimpulan ilustrasi video yang Bapak saya lihat tadi yang ada di LKPC. Ya, ini kelompok 4 sudah berusaha menjawab sesuai dengan apa yang mereka pahami ya, tanpa teks ya, sudah kerja kelompoknya dan kerja timnya. Silakan kelompok lain ada yang bertanya, dua penanya, Pak bukan dua penanya. Yang berkaitan dengan soal di foto, ada yang mau bertanya selain soal yang ada di sana? Ilustrasinya ada. Kelompok lain? Sebelum saya tutup, apakah ada yang bertanya? Mungkin saya bertanya. Ya, silakan Jimmy. Silakan berdiri. Jika tadi tidak ada polisi, maka mungkin ada warga yang akan menyeberangi. Tapi jika tidak ada warga, apakah yang akan terjadi? Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menyeberangi? Apa saja peraturan yang harus ditaati dalam berlalu lintas? Peraturan apa saja yang harus ditaati dalam berlalu lintas? Peraturan apa yang anak-anak harus taati atau harus lakukan di dalam anak-anak berlalu lintas ya, di jalan raya saat mengendarai sepeda motor dan lain sebagainya. Silakan dicari jawabannya. Pokoknya biar Tanggung jawab dari pertanyaan dari kelompok Rizky. Yang pertama, kita harus menggunakan helm. Yang kedua, tidak menerobos lampu merah. Yang ketiga, tidak berlawanan arus. Baiklah, pertanyaan kalian, jawaban kalian ini. pertanyaan yang pertama belum terjawab. Saya mau menjawab pertanyaan. Ya, siap. Kemungkinan bisa menuju jalan raya sini. Misalnya kan ada lampu merahnya dia, pasti ada lampu merahnya. Tunggu lampu merah. Kalau di desa-desa, Kalau di desa kan lampu merah serame yang ada di kota, yang tidak serame yang ada di perjalanan atau jalan kota. Oke, sudah tadi dipaparkan jawaban dan materi yang berkaitan dengan ilustrasi ya, bagaimana cara menyeberang yang baik.
ditutup. Sekian dari kami, terima kasih. Om Santi. Oke, anak-anak, terima kasih anak-anak sudah menyimak ya tadi dua pokok yang sudah maju dari ilustrasi LKPD yang Bapak bagikan ke anak-anak dari permasalahan. Pertama itu berkaitan dengan hukum atau peraturan yang ada di lingkungan masyarakat ya. Yang kedua, ilustrasinya bagaimana ya anak-anak sendiri mentaati ya peraturan yang ada di jalan atau peraturan berlalu lintas ya. Kalau misalnya anak-anak sedang berada di luar, sedang dari sepeda motor, apa yang anak-anak harus lakukan dan apa yang anak-anak harus taati. Seperti itu anak-anak ya. Kira-kira anak-anak memahami apa yang Bapak sampaikan? Paham? Oke. Sebelum hari ini kita tutup presentasinya, Bapak akan memberikan anak-anak post-test berkaitan dengan materi hari ini tentang peraturan atau bagaimana cara mematuhi peraturan undang-undangan sesuai dengan peraturan yang tercantum di dalam hukum kita yang ada di Indonesia. Begitu anak-anak ya. Sudah, anak-anak silakan kembali dulu ke bangku. Oke, untuk post-testnya sudah Pak kirim ke grup kelas masing-masing. Silakan cek kembali handphonenya, dijawab. Bapak berikan waktu 5 menit. Itu soalnya ada 10 sama kayak link pretest yang pertama. Post-testnya itu ada 10. Itu berkaitan dengan materi hari ini. Silakan jawab. Oke, silakan nanti dilengkapi identitasnya. Bagaimana? Ada masalah untuk jawaban atau untuk pertanyaan dari masing-masing soal tersebut? Ada masalah dari 10 soal itu? Ada anak-anak? Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi yang pertama tadi ada berapa yang dapat 80 dan 90. Sekarang 60-nya lumayan yang ada, tapi yang terkecil ada juga ya. Yang kecil ada, yang besar ada, jadi beragam ya. Nah, karena tadi kita terus konsentrasi ya, menyimak video, melihat Bapak menjelaskan di depan, melihat temannya presentasi dan lain sebagainya. Ayo kita berdiri, kita berhasil apa namanya? Tangan itu kan luar biasa, artinya apa namanya itu ya? Kita bergerak ya, artinya tidak terus jadi dilatih konsentrasi. Untuk pramuka bisa semua? Bisa. Bisa. Ilustrasinya mulai dari sekarang. Tepuk pramuka. Apa yang salah nanti Pak Untung di depan bernyanyi atau joget? Ya. Satu lagi nanti berdiri di depan. Oke, Pak Ulan sekali lagi. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka 2 kali. Ada aman ya? Anak-anak konsentrasi masih ya? Masih pagi. Masih pagi apa siang? Iya. Nah, berarti anak-anak konsentrasi. Berarti anak-anak tetap semangat. Oke, ini anak-anak duduk dulu. Itu kembali silakan. Semangat ya, sudah semangat. Ya. Untuk kita ini untuk kesimpulan dan refleksi untuk pembelajaran hari ini ya berkaitan dengan peraturan undang-undangan yang ada di negara kita sendiri ya. Pertama itu berkaitan dengan hukum anak ya, norma
di bawah itu norma ya, undang-undang dasar dan hukum. Itu anak-anak perlu pahami dan anak-anak perlu taati ya, terutama yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Bagi anak ruang lingkupnya lebih luas anak-anak ya. Mungkin itu untuk kesimpulan yang perlu anak-anak pahami untuk materi hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Ada yang belum pahami atau belum mengerti? Oh, ini saya belum paham Pak. Kenapa kok hukum Indonesia seperti ini? Ibaratnya seperti apa kira-kira? Di negara kita siapa yang punya wewenang yang tertinggi? Yang punya kekuasaan tertinggi? Siapa? Ya. Apa? Yang punya uang biasanya yang kekuasaan kadang-kadang gitu. Wah, ya. Bagaimana? Itu. Kalau misalnya seperti itu, kita ambil atau tidak? Tidak, anak ya. Ya. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita lanjutkan ke materi yang pokoknya untuk peraturan perundang-undangan, tapi selanjutnya tetap masih ada di sana, tapi berkaitan dengan menampilkan sikap ya, menampilkan sikap nanti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di poin C ya. Poin C itu untuk materi yang akan kita bahas minggu depan. Oke, anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Anak-anak silakan berdiri. Kita berdoa. Silakan berdoa. Jamie pimpin doa untuk penyelesaian atau akhir pelajaran hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, salam simpatik. Cerdas, pintar, berprestasi. Oke, selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Silakan